Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefiani Umi Awalidina. Saya akan menjelaskan manajemen proyek. Yang pertama, analisa tim schedule proyek pada masa pandemi COVID, studi kasus pembangunan konstruksi. Abstrak, dalam pekerjaan proyek konstruksi, perencanaan waktu akan sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya konstruksi. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap tim schedule sesuai protokol pencegahan COVID-19. Setiap tenaga kerja harus menjaga jarak minimal 1 meter. Salah satu dampak yang paling signifikan yaitu bertambahnya durasi pengerjaan konstruksi karena berkurangnya jumlah tenaga kerja di lapangan. Analisis dilakukan terhadap item-item pekerjaan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran protokol COVID. Latar belakang masalah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Makhluk sosial yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat, berinteraksi satu sama lain. Sedangkan kegiatan proyek dengan luasan yang terbatas juga harus menjalankan protokol tersebut. Pembatasan atau pengurangan jumlah pekerja dalam sebuah proyek tentu akan berbanding lurus dengan bertambahnya durasi pekerjaan proyek membandingkan pelaksanaan proyek pembangunan konstruksi tersebut. Rumusan masalah yaitu berapa durasi penyelesaian pekerjaan proyek konstruksi tersebut. Tujuan penulisan menyelesaikan pekerjaan pada proyek konstruksi. Penjadwalan adalah dalam pengertian proyek konstruksi merupakan perangkat menentukan aktivitas untuk menyelesaikan suatu proyek dalam urutan kerangka waktu tertentu, di mana setiap aktivitas harus dilaksanakan dengan biaya yang ekonomis. Metode penjadwalan yang pertama, diagram batang, 2 kurva, 3 linier. Yang pertama, batang. Diagram batang berbentuk diagram blok. Format diagram blok bersifat informatif, mudah dibaca dan efektif untuk komunikasi serta mempresentasikan satuan waktu dalam hari, minggu, atau bulan. Yang kedua, kurva atau hanum. Grafik berdasarkan pengamatan terhadap sejumlah besar proyek dari awal hingga akhir proyek. Dari visualisasi kurva S dapat diketahui ada tidaknya penundaan atau percepatan jadwal proyek. Misalnya, untuk membuat kurva S plan dibuatkan RAB pembangunan rumah sederhana seperti contoh balok metode kurva S, yaitu dari minggu pertama sampai minggu ke-12. Yang ketiga, metode diagram, yaitu metode biasanya sangat efektif untuk proyek dengan jumlah kegiatan yang relatif sedikit dan banyak digunakan untuk penjadwalan kegiatan yang berulang seperti pembangunan jalan, landasan pacu bandara, terowongan, atau proyek manufaktur industri. Tinjauan umum yaitu data berupa tim schedule pelaksanaan penelitian di lapangan dengan melakukan pengamatan pada pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Analisis data dalam pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi mengikuti aturan pemerintah untuk menjalankan protokol COVID-19. Selanjutnya adalah kesimpulan yaitu penerapan protokol kesehatan menyebabkan durasi pekerjaan konstruksi bertambah dikarenakan peraturan pemerintah yang menghindari kerumunan dan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain sehingga proyek dibatasi, maka jumlah pekerja juga harus dibatasi. Sekian dan terima kasih.